Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Aman channel YouTube LPSK. Kali ini saya bersama seorang wakil ketua LPSK yang baru. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Periode baru di periode 2024-2029. Ada Ibu Sri Nurherwati di samping saya. Agak-agak belibet ya Bu Sri Nurherwati, tapi ada fun fact-nya nih, aku mau ngasih tahu sebelum kita mulai. Jadi kita tuh ada di wakil ketua LPSK yang baru ada 3 perempuan wanita hebat dari 7, ada 3. Nah, yang pertama Ibu Susi, kita udah tahu yang menjabat sebelumnya dan kembali lagi. Dan yang kedua tuh ada Bu Sri dua-duanya. Nah, yang kedua ini, yang satu Bu Sri Suparyati, yang kedua Bu Sri Nurherwati. Akhirnya kita panggilnya Bu Nurher aja ya Bu, boleh ya Bu ya. Apa kabar nih Bu? Terima kasih sudah datang ke podcast Rumah Aman. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan cari tahu sebenarnya kalau dari Ibu sendiri sebelum di LPSK, Ibu boleh cerita nih udah berkiprah di mana dan menjabat sebagai apa, dan pengampu biasanya ngurusin apa sih Bu? Ya, jadi separuh dari hidup saya itu melakukan pendampingan pada perempuan korban kekerasan. Jadi kira-kira di tahun 99 ya, melalui LBH Semarang, waktu itu saya memulai sebagai volunteer di LBH Semarang. Ya, kepo aja gitu ya. Karena sering baca di koran, kok kayaknya kasus-kasusnya kasus-kasus kelompok marginal ya gitu. Nah, ternyata setelah menjadi volunteer saya menemukan ini banyak sekali kasus-kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan dalam relasi pacaran ya. Oke. Bahkan ada yang pelakunya itu tukang becak ya, janji kawin, akhirnya nggak jadi dinikah. Nah, waktu kita antar ke kepolisian, polisinya bilang orang itu suka sama suka kok. Padahal jelas itu ada janji kawin yang yang dilakukan gitu ya, sebagai modus supaya si korban ini mau gitu ya, memberikan layanan seksual. Nah, jadi kan memang itu ada relasi yang jelas gitu ya, yang memicu bagaimana layanan seksual itu dilakukan. Nah, itulah dari situ saya belajar soal relasi kuasa, dan ternyata waktu itu LBH itu masih berpandangan kasus-kasus semacam itu termasuk kasus individual. Padahal setelah kita pelajari, ini bukan individual, ini struktural. Kenapa? Karena negara nggak peduli. Kenapa? Kita lihat di pasal KUHP-nya itu nggak ada pemidanaan untuk para pacar ya, para laki-laki yang mengikat dengan janji kawin, terus akhirnya ingkar janji untuk mendapatkan layanan seksual. Dan sebenarnya ancaman-ancaman mereka itu kan bukan ancaman fisik, sementara KUHP kita itu masih ancaman fisik. Nah, itu yang mempersulit. Nah, itu saya belajar dari kasus itu, ternyata nggak hanya di situ, masih banyak kasus yang lain, sehingga kita akhirnya di dalam LBH kita harus bikin role model bagaimana LBH yang mengakomodir kepentingan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Lahirlah namanya waktu itu K3JH. Coba singkatannya apa? Kejam. K3JH ya. Kejam. Jadi kita kasus pertama yang kita terima kasus perkosaan. Prosesnya sampai 2 tahun, padahal itu korbannya ya setiap kali diajak bicara apa yang dia alami saja, kejang-kejang, teriak-teriak. Nah, waktu itu kita minta dukungan lah ke jaringan. Ternyata ada jaringan yang ya bisa saja ya di dalam kelembagaan itu dia punya perspektif, tapi kemudian di satu titik untuk perempuan anak dia nggak punya perspektif itu. Bertanya, untuk apa orang sudah nggak perawan, kenapa masih harus proses hukum, kan sia-sia. Nah, tertrigger lagi kan korbannya. Nah, ini yang jadi pelajaran penting lah buat kami gitu ya, sehingga memperkuat kelembagaannya sampai tahun 2000 ya, itu lahirlah namanya Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia. Nah, itu yang kemudian kita memisahkan diri kelembagaannya, karena ini butuh mekanisme khusus untuk penanganannya. Kita memisahkan diri, lahirlah LRCKJH. Nah, disitulah kita mulai membangun mekanisme, termasuk mendorong gender budgeting. Jadi anggaran yang khusus untuk perempuan korban.
Jadilah di Jawa Tengah kita punya gender budgeting. Jadi sejak tahun 2000 itu sampai sekarang, berarti 24 tahun, Provinsi Jawa Tengah sangat sangat baik gitu ya, mengakomodir bagaimana kepentingan korban, sehingga adalah anggaran gender budgeting khusus untuk perkara-perkara korban, betul, ya. penanganan itu. Nah, itu yang kemudian juga kita mencoba membangun dengan berbasis rumah sakit. Lahirlah itu di rumah sakit milik provinsi. Nah, itu pertama kali ya kita setelah RSCM, kemudian Jogja di Panti Rapih, kemudian di Surabaya, dan Semarang. Lahirlah sistem pelayanan terpadu. Nah, dari situlah basis saya kemudian mengembangkan pendampingan untuk perempuan korban. Itu di daerah padahal ya Bu? Itu ya? di daerah. Ya, tapi akhirnya bergelir ya dari daerah sampai ke pusat juga ya? Betul, karena tahun 2006 saya kemudian pindah ke Jakarta. Masuklah ke LPH Apik Jakarta. Kemudian ke Komnas Perempuan. Saya sempat loh jadi relawan di Komnas Perempuan ya. Waktu itu baru pertama kali lah Komnas Perempuan itu membuka unit pengaduan rujukan. Nah, waktu itu saya kan habis melahirkan yang keempat ya. Jadi ceritanya inilah beraktivitas tipis-tipis gitu. Kalau relawan kan nggak setiap hari, karena harus menyesuaikan dengan situasi kondisi kan. Jadi akhirnya saya ke Komnas Perempuan, terus baru ke LBH Apik. Baru tahun 2010 saya menjadi komisioner Komnas Perempuan 2 kali periode. Wah, 10 tahun berarti. Nah, baru kemudian di sekarang LPSK menjadi wakil ketua LPSK. Jadi memang aktif di berbagai kantor sebelumnya ya Bu ya, mau di LBH atau di Komnas Perempuan. Apa sih yang perlu didorong lagi ketika Ibu sekarang oke nih ada lagi nih yang perlu, ketika saya di LPSK sekarang ada yang belum terrealisasi, atau apalagi yang harus kebijakan-kebijakan atau apalagi yang perlu didorong untuk sebenarnya itu kan dan anak. LPSK ini sudah punya brand mark-nya gitu ya, soal perlindungan saksi dan korban. Tentunya kita jadi sangat penting untuk membangun mekanisme khususnya. Bagaimana memperlakukan saksi dan korban perempuan. Nah, kita mempelajari ya, posisi perempuan itu di dalam hukum kita, dia akan berhadapan dengan hukum sebagai saksi, mungkin saksi pelapor ya, atau saksi yang melihat dan mendengar, dan korban. Bahkan juga ada yang tadinya saksi maupun korban, kemudian dia menjadi orang yang berkonflik dengan hukum. Naiklah statusnya sebagai tersangka, terdakwa, pada akhirnya terpidana. Misalnya ya kasus-kasus seperti Mary Utami, Mary Jane, ini saya tunjukin aja kasus yang besar-besar ya. Kemudian Baik Nuril. Dulu banget sih Nah, sekarang tuh Ibu Poluan F ya. Betul yang saya lagi. Betul. Nah, itu yang sebenarnya mereka ini kan membutuhkan mekanisme perlindungan khusus supaya mereka tidak meningkat statusnya sebagai korban kemudian menjadi tersangka maupun terdakwa. Nah, anak kan juga seperti itu ya. Ketika anak itu tidak dilindungi, maka dia ekskalasinya, dia karena belum matang jasmani rohani, dia akan melakukan tindak pidana. Nah, kaitannya dengan perlindungan saksi korban kan tentunya itu tadi ya, bagaimana dia supaya efektif di dalam memberikan keterangan posisi dia sebagai saksi dan korban itu sendiri di persidangan. Untuk apa? Supaya dia mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Kebenaran bahwa dia adalah korban, keadilan pelakunya mendapatkan hukuman yang proporsional, kemudian pemulihan. Proses itu akan memulihkan dia lahir kembali sebagai manusia, sebagai warga negara, dan bisa menikmati haknya ekonomi, sosial, budaya, bisa sekolah dengan melanjutkan hidup ya. Melanjutkan hidup ya, sekolah tanpa stigma. Kalau sekolah nggak lagi ditunjuk-tunjuk ya, kamu ya korbannya, kamu ya yang kemarin mengalami itu dan lain sebagainya, atau malah disudutkan. Habis kamu sih itu disalahkan biasanya. Atau orang tuanya. Nah, ibunya kerja sebagai pekerja migran, ya itulah jadinya hasilnya anaknya yang jadi korban. Nah, itu yang saya kira kan bagian yang tidak terpisahkan, bagaimana sebenarnya memperlakukan
saksi korban tadi. Nah, untuk anak dan perempuan itu kan dia dalam lingkaran itu ya. Nah, itu kita belum punya mekanisme khususnya, sehingga memang itu membutuhkan di dalam dokumen LPSK memang sudah ya menjunjung tinggi gitu ya, mengutamakan kebutuhan khusus untuk perempuan dan anak. Tapi bagaimana supaya itu bisa dijalankan, itu yang saya kira sangat penting. Apalagi lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menambahkan mandat kepada LPSK untuk membangun mekanisme tadi restitusi yang kurang bayar supaya itu bisa menjadi tanggung jawab negara. Nah, itu kan harus disegerakan. Undang-undang sudah berlaku. Kemudian juga mekanisme yang lain soal posisi kita sebagai pendamping. Akan seperti apa ini nantinya di dalam merespon dengan adanya pelayanan terpadu. Kita sudah punya P4 yang ada di Cibitung. Bisa saja di P4 itu kita bisa dijadikan ya sebagai salah satu kebijakan untuk merespon pelayanan terpadu. Nah, kemudian juga kan bagaimana sebenarnya persoalan-persoalan terkait dengan perlindungan. Undang-Undang PKDRT itu tahun 2004. Ini 2024, 20 tahun. Ada perlindungan sementara yang seharusnya itu menjadi kewenangan kepolisian, penyidik. Setelah dilaporkan tuh penyidik harus keluarin tuh perlindungan sementara. Nah, sampai detik ini mereka nggak punya mekanismenya. Di Undang-Undang TPKS sama ketentuannya juga diwajibkan gitu ya kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara, kemudian berkoordinasi dengan wajib gitu ya dengan LPSK. Nah, kita harus merespon soal itu. Meresponnya bukan hanya kita menyiapkan mekanisme yang ada di LPSK, tetapi juga harus mendorong supaya kepolisian juga melakukan sebagaimana mandatnya undang-undang. Sebenarnya udah jelas dari undang-undang itu ada ya Bu ya, alurnya istilahnya, tapi belum dijalankan. Itu apa Bu? Apa yang kurang dari apa kita harus gerak juga nih untuk memberitahu sosialisasi kepada kita harus ini ya bersinergi dan bekerja sama, karena itu kan kita punya tugas dan fungsi masing-masing yang harus dijalankan. Tapi memang itu ya Bu ya, ketika udah berpuluh-puluh tahun Ibu kekerasan seksual perempuan dan anak, memang apa sih Bu dinamika tantangannya kayak gitu ya Bu, berhubungan dengan ketika stigma masyarakat korbannya, terus aparat penegak hukum itu dari puluhan tahun lalu begitu sampai sekarang, atau apa yang biasa Ibu sering terjadi? Kan sebenarnya ya natural di masyarakat tuh orang nggak mau berhubungan dengan kejahatan, apalagi berhubungan dengan pengadilan, berhubungan dengan proses hukum, dipanggil sebagai saksi aja serasa dipanggil sebagai orang yang bersalah gitu ya, ketakutan. Padahal sebenarnya kan naturnya itu proses hukum hanya membutuhkan orang yang memberikan keterangan apa sih yang terjadi dengan peristiwa itu, dan kemudian untuk mengembangkan ini terjadi tindak pidana atau enggak. Kalau terjadi tindak pidana, siapa pelakunya, kan gitu. Tapi kalau para saksinya takut, akhirnya kan ini kejahatan tidak pernah terungkap. Kalau kejahatan tidak pernah terungkap, maka kewajiban negara melindungi warga negaranya menjadi gagal. Maka LPSK kan hadir di situ supaya apa? Tadi proses penegakan hukumnya semakin menguat. Kalau proses penegakan hukum semakin menguat, orang akan takut untuk melakukan tindak pidana. Kemudian kejahatan juga bisa diminimalisir. Setidaknya orang tahu, oh ini ada hukumannya nih, nggak boleh dilakukan. Kemudian juga memperkuat masyarakat untuk berani bicara. Karena ada LPSK. Betul, ada pelindungannya gitu ya, ada hak-hak yang harus yang harus diberikan gitu ya, supaya dia bisa memberikan keterangan dengan bebas, bukan karena diancam. Nanti kalau kamu nggak ngasih keterangan, nanti ini loh. Ada juga tuh yang misalnya beberapa kasus tuh narkoba misalnya, kamu akui saja bahwa kamu ini kurir. Kalau enggak, ini penyiksaan seksual terjadi juga tuh. Nanti payudaramu kita strum, atau bahkan kamu nanti tak bawa ke hotel loh. Itu saja kan kalau untuk perempuan tuh
nggak ngomongin apa ya, tapi diajak ke hotel itu udah langsung sensitif ya. Itu juga terjadi ya di beberapa kasus dan kita temukan. Bahkan diajak muter-muter di hotel sampai dia ngaku. Coba ngaku, kalau nggak ngaku kita masuk loh ini. Terjadi juga. Dan saya kira kan itu hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan LPSK tadi ya, menjauhkan supaya saksi dan korban ini tidak memberikan keterangan dalam kondisi yang terintimidasi. Nah, terintimidasi tidak hanya yang ditodong senjata, yang langsung dibentak-bentak, ditembak, tapi juga tadi secara apa, sebagai perempuan itu disasar gitu kan, secara psikisnya gitu ya, dibuat apa namanya down seseorang gitu kan. Nah, itu yang saya kira mekanisme khusus itu yang harus bisa menjangkau, termasuk juga bagaimana supaya para perempuan yang di wilayah terluar yang tidak terinformasi oleh itu agak lebih complicated lagi. Betul. Misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini para korban tuh nggak berani untuk menyampaikan. Makanya dia berani melapor, itu seharusnya apresiasi kita lebih tinggi ya. Karena apa? Untuk melapor tuh sangat sulit. Dan ketika tidak ada perlindungan, maka ya dia akan lebih memilih untuk cabut laporan. Karena apa? Tidak mendapat dukungan dari masyarakat, bahkan mungkin juga dari penegak hukumnya. Sudahlah Bu, ini kan kasus sepele, gitu kan? Nggak usah dilaporin. Akhirnya kan dia cabut laporan. Karena cabut laporan, karena banyak juga yang kita tahu gitu ya, begitu cabut laporan, suaminya ketawa-ketawa, tuh kan? Mana ada orang yang mau dengerin istri ngelaporin suami, nggak ada itu. Akhirnya apa? Kekerasannya meningkat. Terus terjadi. Tindak pidana kan berarti terjadi tapi negara nggak bisa menjangkau. Nah, itu dipertanyakan karena kan negara itu harus menjamin rasa aman dan nyaman dimanapun dia berada. Nah, itu tantangannya adalah bagaimana sebenarnya membongkar perspektif bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan persoalan individu, tapi juga bagaimana itu bisa mempengaruhi ya stabilitas nasional. Dan negara turut hadir dalam ya kejadian yang sebenarnya emang privasi gitu ya Bu ya, bagaimana bisa negara membantu ya Bu ya menyelesaikan privasi itu ketika tidak ada kekerasan. Dengan adanya kekerasan itu udah termasuk. Betul kan, ada undang-undang PKDRT, negara harus wajib hadir di situ, termasuk LPSK di dalamnya, sehingga kasus-kasus KDRT kekerasan seksual itu kan masih dianggap aib ya di masyarakat. Iya, itu dia. Itu jadi tantangan sampai. Betul. Nah, banyak saksi korban itu yang pada akhirnya waktu proses hukum ya nggak ada yang berani bilang, enggak kok cuman digituin aja. Digituin itu yang seperti apa gitu kan. Iya. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kita mencakup 9 bentuk itu yang memang harus dikejar gitu ya. Maksudnya digali dari saksi korban. Nah, untuk itu makanya LPSK itu bisa melakukan pendampingan untuk memberikan jaminan. Ayolah disampaikan kekerasan apa yang dialami supaya penegakan hukum bisa berjalan. Ini sudah bukan privasi lagi, udah bukan ranah aib, iya, bukan aib kejahatan. Kan. Dan negara siap untuk membantu gitu. Betul. Ya. Apa yang dibutuhkan LPSK juga untuk memberikan perlindungan gitu ya Bu ya. Oke, kalau untuk ya memang udah berpuluh-puluh tahun yang tadi saya bilang sama Ibu. Tapi memang kasus-kasus TPKS itu gimana ya Bu? Susah untuk diungkap dari segi ya tadi ya aib sebagai aib gitu ya. Tapi memang upaya dari dulu Ibu sebagai aktivis atau sekarang juga upaya maksimal yang sudah dilakukan tuh sudah sampai sebatas mana sih Bu? Kayak kebijakan mungkin TPKS atau kebijakannya itu udah mentok belum sih atau masih harus ada yang di amandemen lagi atau masih banyak ya Bu ya. Jadi undang-undang itu kan baru standar setting ya. Bukan akhir sejalannya, dia standar setting itu. Standar setting untuk apa? Bagaimana peran negara. Itu kan di undang-undang itu isinya mewajibkan kepada penyelenggara negara. Dia boleh melibatkan masyarakat ya untuk terlibat, tapi tetap tanggung jawab ada pada negara. Nah, leading sektor lah diletakkan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena korban paling banyak adalah perempuan anak yang paling rentan ya. Nah, karena undang-undangnya itu menjadi standar setting, maka setiap kebijakan yang kita buat
untuk mencegah, menangani, melindungi korbannya, memulihkan, ya undang-undang itu yang harus digunakan sesuai dengan alurnya. Itu kan kita sudah mengusulkan supaya itu ada alur di dalam penanganan. Nah, itu yang saya kira penting sekali untuk undang-undangnya sebenarnya udah bagus ya Bu ya, untuk diikuti ya. Itu saya ingatkan, itu sebagai standar setting. Jadi jangan sampai nanti ada institusi yang tidak menggunakan undang-undang itu sebagai standar setting di dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Udah sebulan, kurang lebih sebulan dari pelantikan ya Bu ya, menjadi wakil ketua LPSK. 2 minggu ya, 3 minggu ya. Iya, udah ya pokoknya udah baru dan kayaknya udah langsung digeber sama udah banyak kasus yang ditangani nih Bu ya. Terakhir apa Bu? Lagi kalau nggak salah yang di Jawa Barat juga lumayan viral yang kasus guru agama itu melakukan pencabulan. Itu juga ada sangkut pautnya kepala desa yang memberikan pelaporan. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit dan kita gimana menanganinya Bu? Betul, itu menarik sekali ya di Purwakarta itu. Yang mengajukan permohonan kan sampai 15 anak ya. 15 anak. Kemudian ditambah dengan orang tuanya ya. Saya kira ini kasus yang menarik sekali karena apa? Ternyata kepala desanya yang kemudian berinisiatif ya. Begitu mendengar dia berinisiatif memberikan dukungan. Nah, itulah kunci suksesnya dari bagaimana melindungi saksi dan korban itu adalah respon pertama ketika mendengar ada, ibaratnya gini, kalau kita dulu tuh selalu kalau mengalami kejahatan ya udah barang buktinya itu diamankan. Kita nggak sadar orang yang mengalami itu ya bukti. Alat bukti yang sah itu kan keterangan saksi dan korban. Nah, seringkali kita lupa itu. Dan malah korbannya tidak dipercaya gitu ya. Masa sih kamu mengalami, kamu kali yang menggoda. Pasti kamu toh yang nawar-nawarin. Kan kamu yang datang ke sana, ya datang ke sana lah orang itu tempat dia ngaji gitu kan. Terus kemudian mungkin juga tidak dipercaya. Masih anak-anak. Masa sih Bu? Bukan, ini kan masih anak-anak. Iya. Lapor yang gitu, mana mungkin si guru itu mau gitu ya kan, mau melakukan itu kan, itu masih anak. Nah, ternyata kan dari berbagai dari beberapa korban ya, dan dari berbagai pengalaman masing-masing akhirnya ketemu dan korbannya sudah cukup banyak dan bisa diindikasikan itu korbannya masih banyak lagi ya. Tapi kan dan itu bertahun-tahun ya Bu? Bertahun-tahun ya. Nah, itu yang saya kira penting ya untuk pembelajaran ke semua masyarakat, semua pihak, semua unsur gitu ya. Harus mendengar pengalaman korban itu menjadi pintu masuk utama. Korban itulah dia di dalam pembuktian kita itu nilainya itu tinggi. Justru kita harus mendukung dia, bukan kemudian melemahkan. Kalau melemahkan semakin kita nggak punya bukti sehingga penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan kuat. Nah, itu di Purwakarta sangat kuat ya, pimpinan desanya itu memberikan perlindungan, bahkan kepala desa itu sangat melindungi. Dia melebihi polisi malah tuh ya, jangan sampai gitu ya warganya nih warga yang jadi korban itu kemudian di stigma, disudutkan gitu, dia tegur langsung gitu. Nah, itu kan sebenarnya bagian ya dari perlindungan sementara P3K yang diberikan oleh tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, bukti nyata gitu. Itulah yang disebut dengan perlindungan sementara. Dan ini versi masyarakat kan. Kemudian dia menghubungi ke LPSK. Nah, itu kan artinya ini nggak mungkin nih saya kerjakan sendiri. Nah, ini terlalu banyak, saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, sehingga terhubunglah dengan LPSK dan saya tanya ke anak-anak bagaimana setelah persidangan, lega, apakah merasa nyaman? Nah, itu artinya keberhasilan LPSK dalam melindungi bisa dinikmati oleh mereka. Nah, itu yang saya kira yang sangat penting. Jadi kalau kita bekerja bersama korban, maka indikator kepuasan korban itu menjadi kuncinya, menjadi nilainya.
bukan kita yang mengerjakan yang puas, tapi orang yang kita layani itulah yang menyatakan iya saya merasa aman, nyaman, sehingga persidangan yang tadinya diperkirakan cepet gitu ya ternyata lama. Kenapa? Karena tadi dia diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang dialami tanpa tekanan, jadi semuanya akhirnya nyaman kan, nggak malu lagi, nggak takut lagi, karena ini semuanya demi tadi hak yang kedua soal keadilan, supaya pelakunya itu ya mendapatkan hukuman yang proporsional, setimpal gitu ya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai apa ya, goalsnya dari perlindungan tuh ketika saksi dan korban sudah berani untuk menyampaikan sesungguhnya apa yang dialami, kan itu sudah lupa semua mereka. Nggak ada trauma-trauma ya Bu ya, berarti maksudnya nggak bisa menceritakan. Betul. Nah sekarang ini ya kalau trauma ya nggak bisa hilang begitu saja ya. Tapi kan yang penting kita sudah menyiapkan layanan pendampingan untuk psikologi. Paling tidak ketika sidang bisa mengungkapkan apa yang terjadi. Itu saya kira luar biasa ya. Nah untuk kasus-kasus besar atau kasus-kasus proaktif yang sebenarnya yang harusnya LPSK bisa memberikan proaktif itu sebenarnya apa aja sih kalau menurut Ibu, khususnya untuk yang kekerasan seksual dan anak gitu ya, kita bisa istilahnya jemput bola memberikan itu ketika kasusnya sudah seperti apa Bu? Macam-macam ya, macam-macam. Jadi bisa saja nih seperti misalnya yang terjadi di Jakarta Timur ya. Ketika saya ditanya, Ibu itu ada kasus di Jakarta Timur, oleh hakim putusan selanya dikabulkan, jadi kemudian si pelakunya dibebaskan sampai akhirnya jaksa mengajukan kembali gitu. Apakah korban maupun keluarganya itu bisa meminta perlindungan? Oh bisa. Nah ketika itu diajukan, kita kemudian mengabulkan, media menginfokan ini dilindungi loh gitu. Dan itu ternyata ini saya juga mendapat informasi ya dari penyidiknya. Nah ini berkat LPSK bicara bahwa saksi korban ini dilindungi, kemudian proses penegakan hukumnya dilanjut, menguat. Bisa juga itu bagian ya bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh saksi dan korban itu sendiri merasa tadi loh Mbak, ada yang mendukung. Jadi itu secara secara apa sih spiritnya itu kemudian membuat ya berbuah manis lah akhirnya. Meskipun ini baru tahap awal ya, semoga nanti dengan perlindungan yang kita berikan saksi korbannya bisa menjelaskan kekerasan yang dialami. Ya. Agak terakhir nih Bu, kedepannya harapannya ada kebijakan lain nggak yang mungkin atau perlindungan LPSK seperti apa yang mungkin Ibu harapkan kedepannya, atau kebijakan untuk lebih maksimal nih Bu dalam melindungi para saksi dan korban kekerasan seksual? PR besar ya, PR besar. Karena ini juga temuan di LPSK sendiri itu banyak kasus yang kita sudah mengabulkan permohonan untuk perlindungan. Ternyata dicabut. Kenapa? Terjadi mediasi. Loh, kenapa bisa mediasi? Karena ternyata tidak ada pendamping. Atau terjadi mediasi kenapa? Ya karena sudah terima ganti rugi. Loh, kok bisa menerima ganti rugi? Ya karena memang di dalam masyarakat kan praktek-praktek sudahlah nggak usah dengan tetangga terutama ya, sudahlah nggak usah rame-rame, ini kerugiannya berapa nanti kita yang nanggung, supaya seolah-olah tuh masyarakat supaya nggak ada gejolak, apalagi ini aib dan sebagainya, dan berpikir bahwa proses hukum itu panjang, proses hukum itu sulit, melelahkan dan sebagainya. Nah ini yang saya kira kita juga memberikan edukasi ke masyarakat, apalagi undang-undang TPKS itu kan sebenarnya tidak mengenali, ya tidak mengakui adanya penyelesaian di luar peradilan. Boleh ya. Sehingga meskipun itu dicabut karena ada permintaan langsung dari pemohon, saya nggak ingin lanjut karena sudah ada mediasi, kita tetap memberikan edukasi dan memberikan kesempatan. Informasi ya, kesempatan supaya mengajukan kembali ketika dia nanti menghendaki proses hukum itu berjalan. Karena apa? Sesungguhnya undang-undang itu tidak mengenali itu, dan mendorong kepolisian supaya bisa melakukan penegakan hukum sesuai koridor hukumnya. Kalau itu deliknya bukan delik aduan, deliknya biasa,
ya harus tetap diproses. Makanya ketersediaan pendamping itu menjadi penting. Di Undang-Undang TPKS itu jelas kalau ada laporan ke kepolisian maka dia harus berkoordinasi dengan leading sektor penyelenggaraan pelayanan terpadu di UPT DPPA. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan pendampingan, mendapatkan informasi. Nah, ketika itu datang ke LPSK juga seharusnya mendapatkan hal yang sama. Nah, itu tantangan ke depan ya. Tadi yang saya bilang mekanisme khusus tadi loh. Bagaimana sebenarnya memberikan informasi kepada saksi dan korban yang sudah mengajukan permohonan untuk tidak mencabut karena sudah ada proses mediasi, atau bahkan ada tuh yang ketakutan ya, dia tidak mencabut permohonannya, tidak mencabut laporannya, disomasi oleh keluarga pelaku, oleh kuasa hukumnya. Kita kasih informasi, nggak usah takut karena undang-undangnya jelas, sehingga perjanjian itu batal demi hukum, jadi itu bebas lah. Dan di dalam perlindungan saksi korban kan kita jelas ya bahwa dia memang harus bebas dari tuntutan hukum. Nah, itu yang dilaporkan balik juga ya Bu? Iya betul, nggak bisa tuh dilaporin pencemaran nama baik atau bahkan tindak pidana lain gitu ya, dalam kapasitas kasus yang dia laporkan. Nah, itu yang saya kira informasi itu menjadi PR ke depan supaya kita biar semua masyarakat tahu dan mampu menjelaskan. Ada juga yang sudah diberikan informasi bahwa LPSK mengabulkan akan memberikan layanan. Nah, ternyata dia tidak melanjutkan layanan. Karena apa? Harus bekerja. Atau orang tuanya ya. Nah, kalau anak-anak di atas 14 tahun gitu ya, mungkin masih bisa diarahkan. Nanti jalan ke sini nanti didampingi, atau mungkin nanti ayo kita dampingi aja untuk mengakses layanan kesehatan misalnya. Tapi yang untuk anak balita misalnya yang masih membutuhkan keluarga atau orang tua, ya kita harus mengupayakan bagaimana supaya pendamping yang ditugaskan untuk itu bisa melakukan, atau layanan kesehatan yang proaktif yang itu mendatangi para terlindung ya. Nah, itu yang kita sedang bangun mekanismenya tadi ya, melalui mekanisme khusus itu. Saya kira ini yang memang perlu diperkuat ke depan supaya selaras lah dengan Undang-Undang TPKS. Satu lagi itu yang soal mekanisme dana bantuan korban. Itu kan sebenarnya tambahan kewenangan terkait dengan restitusi dan kompensasi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kalau di undang-undang itu kan apabila terjadi kurang bayar maka negara yang akan bertanggung jawab. Nah, itu mekanismenya kan kita harus segera membuat, karena sekarang sudah ada beberapa putusan yang mengabulkan restitusinya, tetapi kemudian jaksanya menyederhanakan. Adalah pelakunya nggak bayar berarti eksekusinya ditambah itu pidana penjara pengganti. Sementara menurut undang-undang kan seharusnya tidak selesai sampai di situ. Harus tetap dibayar. Kalau tidak mampu, makanya assessment, tanya dulu. Kenapa dia nggak mau bayar? Karena tidak mampu. Ketidakmampuannya karena apa? Nggak bekerja. Selama ini hidupnya dia disupport gitu ya oleh keluarga dan sebagainya, sehingga memang tidak ada harta apapun yang bisa digunakan untuk membayar. Nah, itu yang kemudian kita mesti nyusun mekanismenya supaya hak korban tadi terbayarkan. Nah, itu ke depan itu yang mungkin penting ya untuk kita segerakan sambil menunggu PP. Meskipun ini PP informasinya kan sudah sampai harmonisasi ya, mudah-mudahan bisa segera disahkan sehingga bisa kita gunakan sebagai pedoman di dalam pemenuhan hak korban tadi atas restitusi. Ya. PR-nya masih banyak banget ya Bu ternyata. Dan kayak perjuangan Ibu dari 20 tahun lalu, 20 tahun tuh kayak masih terus berlanjut entah sampai kapan ya Bu. Ya, dan masih ada, tapi memang banyak kemajuan. Iya, banyak kemajuan. Kalau dulu kan harus terus berjuang ya Bu. Sudah nggak ada sistemnya. Iya. Udah nggak ada korbannya, perlindungan juga. Nggak ada perlindungannya, masyarakat sebaliknya ya malah mendekati untuk tidak meneruskan proses hukumnya. Nah, kalau sekarang kan udah beragam nih, sudah ada gerakan masyarakat untuk
memberikan dukungan, Ya. berinisiasi melaporkan seperti di Purwakarta misalnya gitu ya. Atau ini yang Jakarta Timur tuh media turut mendukung. Itu kan kemajuan-kemajuan yang saya kira penting untuk kita catat, dan kita juga harus bergerak maju. Dan Ibu juga sebagai penggiat dari puluhan tahun lalu juga kayaknya semakin bersemangat untuk ini ya Bu ya. Dan menjadi wakil ketua LPSK juga kayaknya juga makin semangat karena dari kebijakan juga sudah mendukung ya kan, udah tinggal Kita tinggal implementasinya Bu ya. mengerucutkan. Ya. Terima kasih Ibu, kayaknya pembahasan kita kayaknya tadi udah langsung ya berarti emang PR-nya banyak. Kita mengucapkan selamat bekerja kepada Ibu Sri Nur Herwati untuk lebih penggiat dari kekerasan, untuk anti kekerasan perempuan dan anak. Semoga Ibu sehat selalu, kita bisa terus mensosialisasikan kepada APH, kepada masyarakat, tokoh masyarakat semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, biar kita bisa terus bekerja dengan baik ya Bu ya Ibu ya. Amin. Terima kasih atas kehadirannya di Rumah Sama-sama. Aman Podcast LPSK. Semoga kita ketemu lagi, sampai kita akan kalau ada kasus-kasus mungkin kita akan undang lagi ya Bu Nur Herwati untuk ngobrol-ngobrol. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.